Sus. Sudah. Mana ya? Oke. Kok gimana sih gaya rambut Giorgio sendiri ini? Kayaknya udah berkali-kali ganti rambut, bener nggak sih 3 kali ya? Iya, coba-coba iya. Nah. Oh iya, ini yang ke style ketiga ya. Kemarin di acaranya Bunda yang waktu launching Fiverty itu dicoba, itu oke bagus. Cuma aku paling suka yang ini ya, juga dari hairstylistnya Bunda, jadi dicoba-coba dan aku suka yang ini sih. Iya, jadi sekarang gaya rambut apa sih nih modelnya sekarang nih? Jujur kalau nama sih aku nggak tahu ya, cuma kan bisa dilihat kan dari dulu kan emang rambut aku kan slick back tarik ke belakang semua ya, itu udah bertahun-tahun ya. Jadi kemarin kan pikir mau coba hairstyle baru biar new look juga ya. Katanya kelihatan lebih muda, tapi nggak tahu nih menurut kamu gimana ya? Kelihatan makin fresh sih, auranya makin keluar sih kok. Thank you. Iya, nah oke, kita bahas gaya rambut pertama. Itu pakai minyak rambut kah yang ke belakang apa gimana? Ini kan bukan aku yang kerjain ya, jadi ada hairstylist ya. Jadi kayak mereka ada mesin perm ya kayaknya ya. Ada mesin perm, ada pakai wax, itu ada pakai hairspray sih yang tadi aku lihat. Oh berarti bukan Koko sendirian nata gaya ke belakang itu? Jujur aku kayaknya sih belum bisa ya. Kayaknya ini mereka emang perlu spesialis ya bener, yang tangannya udah biasa handle rambut. Jadi aku selalu kalau mau rambut seperti ini ya udah pakai hairstylist ini. Enggak ya, kemarin itu yang ke belakang itu berarti bukan Koko yang nata? Oh kalau yang tarik belakang semua itu aku sendiri, karena gampang ya. Udah tinggal pakai pomade aja kan. Iya, itu memang harus dalam keadaan basah rambutnya apa kering apa gimana sih kok apa sebelum beraktivitas? Nggak super basah, cuma nggak super kering ya. Jadi kayak habis mandi paling ya kita nunggu sekitar 20 menit, jadi masih agak nurut ya rambut. Nah itu ya udah pakai pomade. Nah, untuk gaya sendiri itu apa sih namanya kok? Ditarik ke belakang Namanya itu? slick back. Oke. Jadi itu memang terinspirasi kah atau memang khusus gayanya Gio sendiri kah? Mungkin dari dulu aku suka rambutnya kayak gitu ya. Kalau nonton film kayak yang laki-laki rambutnya kayak tarik belakang kelihatannya rapi aja gitu, kelihatan bersih, rapi, bukan kelihatan semua ya, nggak ada poni-poni. Ya aku jadi suka style seperti itu. Iya. Tapi banyak orang yang bilang klimis gitu kok. Iya. Ya. Klimis benar. Kalau bahasa Indonesia mungkin klimis Iya, ya. iya. Tapi gimana nanggepinnya? Nggak apa-apa sih, kayak aku lihat ada lah yang pakai klimis kayak itu, cuma kayaknya nggak banyak ya aku lihat sih, karena kan emang mungkin merawat rambutnya kan lumayan panjang, itu kayak takes time juga dibanding kalau rambutnya lebih pendek. Berarti ini habis potong rambut apa gimana nih? Ini aku kurang lebih ya 2-3 hari lalu baru potong rambut juga ini. Terus oke, jadi ini gaya ketiga ya. Yang pertama kan yang klemis itu, kedua yang di Sarwenda Jus itu. Nah, gaya kedua apa tuh kok? Gaya-gaya rambut ke samping. Kalau yang kedua itu jujur aku nggak tahu ya. Jadi kan dipikir kita coba style baru ya, aku ikutin aja, katanya pada bilang mau kayak style Korean gitu ya, Korean opa ya, aku pikir udah ikutin aja. Nah, akhirnya jadi kayak gitu. Nah tapi itu memang Koko sendiri yang mau apa memang diarahin sama hairstylist? Oh, udah diarahin, aku udah bener cuma duduk. Iya. Itu ya udah terserah hairstylistnya mau buat seperti apa. Oke. Ini yang ketiga? Ini juga hairstylistnya dia duduk tapi dia cobain style yang baru seperti ini. Ada aku bilang aku suka karena aku sukanya yang mukanya kelihatan full ya gitu, jadi nggak ketutup, jadi fresh gitu. Tapi kok aslinya rambut Koko tuh cuttingannya gimana sih kok kalau habis mandi? Gimana sih, jatuh apa gimana sih, ombak? Jatuh sih kayaknya, kayak panjang kayak mungkin segini nih kalau nggak pakai pomade ya, paling panjang segini. Oh serius? Ya, jadi kalau keluar tuh harus selalu di hairdo, nggak bisa nggak di hairdo. Oh gitu, ada hairdo khusus kok? Hairdo khusus nggak sih, yang aku bilang pakai pomade aja gitu. Jadi kalau nggak mau pakai pomade kayak aduh lagi mau santai aja, ya biasanya pakai topi. Enggak. Tapi agak ribet nggak sih untuk stylist sendiri rambut gitu, apa udah biasa? Udah biasa, karena kan setiap hari aku udah styling rambut aku setiap hari. Pokoknya kalau keluar hampir setiap hari aku pasti klinisin, jadi udah terbiasa. Nah di antara 3 rambut ini, Koko secara pribadi sukanya yang mana? Jujur sekarang aku paling suka styling ini, yang sekarang. Oke. Cuma ini perlu new look aja ya, kelihatannya lebih fresh. Jadi
lebih kelihatan lebih friendly mungkin ya kan nggak terlalu klinis kayak rapi banget gitu. Casual tapi rapi juga. Cuman yang ini kan lebih perlu waktu ya. Tadi aja hairstylist mungkin kayak sekitar 20-30 menit untuk jadi rambut seperti ini. Berarti kalau lebih suka yang ini akan tiap hari-hari begini dan berarti perlu hairstylist ya? Kalau mau setiap hari seperti ini harus ada hairstylist setiap hari. Itu udah pasti. 30 menit kok. Lumayan ya 30 menit, berarti ya kalau sehari-hari ya bangun harus lebih pagi aja ya untuk buat hairdo ini. Iya, tapi untuk Koko sendiri sebenarnya nyamannya di hairstylistin apa bikin sendiri? Jujur kalau aku udah bisa buat ini sendiri ya aku mendingan sendiri ya, kayak lebih ringkes gitu. Cuman kalau emang belum bisa ya pakai hairstylist nggak apa-apa. Netizen nih kok kan udah tau lah shipper itu kan suka katanya gaya Korea lah kayak Lee Min Ho lah, pokoknya kayak artis di luar lah. Gimana sih menanggapi? Ya aku happy aja sih, maksudnya shipper sangat supportive juga dan sangat positif gitu. Jadi aku juga menjalani kerjaan ini juga happy. Nah terus gaya Bunda sendiri, sukanya gaya yang mana dari Bunda sendiri? Menurut aku Bunda juga sekarang kita bisa lihat ya, maksudnya kan Bunda dari dulu di dunia entertainment ya, cuman kayaknya tahun ini tuh lebih glow banget gitu, jadi glow banget lah ya gitu, jadi lebih rapi semua dan aku yang lebih suka orang tuh selalu rapi kalau keluar, kita harus selalu presentable lah. Nah dari Bunda kok, di antara 3 rambut nih, dia pribadi sukanya Koko yang mana? Wah, banyak sih yang bagus-bagus. Kadang-kadang kalau dikepang, Bunda bagus. No. Rambut Koko dulu. Rambut aku. Bunda sukanya yang mana? Oh, Bunda paling suka yang ini. Bunda paling suka yang ini. Kenapa katanya alasannya? Dia bilang ya sering dipuji aja, katanya rambutnya kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih fresh. Berarti karena Bunda suka jadinya pengen gaya seperti ini? Ya mungkin, ya kan aku juga bilang ini kan favorit aku juga. Gitu. Berarti udah sama ya? Iya sama, pas kita seleranya sama. Oke, dari Bunda sendiri yang tadi sukanya rambutnya Bunda diapain kok? Kalau Bunda, wah banyak sih, Bunda kan sering hairstyle beda-beda ya. Betul. Dia kalau lagi dikepang menurut aku juga bagus, sama kalau rambutnya lagi di wavy gitu bagus, kayak dia wave-nya bagus. Makin kayak anak remaja nggak sih? Bunda menurut aku kayak anak remaja sih ya. Kayak anak remaja banget, punya 2 anak tapi tetap seperti anak remaja, karena soalnya Bunda tuh selalu merawat dirinya dengan baik. Happy kok deket sama Bunda? Happy. Happy-nya seperti apa? Boleh digambarkan? Tapi kan kita kan sering kerja sama bareng ya. Iya. Dari awal juga nggak expect. Kita sebetulnya ketemu tuh tahun lalu itu cuma ketemu sekali, itu pun live Kareso, saya kesana sama adik saya cuman 2 jam ya live Kareso, itu udah kita nggak kontakkan sedikit pun, nggak pernah ngobrol, nggak pernah kontak aja nggak punya gitu. Akhirnya terakhir ketemu lagi di tahun ini tuh di acara launchingnya Duster Sarenda. Dari sana kita ketemuan, habis itu kita ada ketemuan meeting live. Setelah live mulai live itu tiba-tiba terlahirlah Sargio gitu ya, cuma dari komen-komen interview Sargio ya, dari sana sih mulainya. Iya, tapi netizen pada baper nih kok, ini netizen ya kok, saya cuma mewakili gitu. Gimana kok? Netizen mendoakan semua biar bisa jadi apa segala macam, tanggapan kok sendiri gimana? Oh itu mah kita ikutin jalan aja ya, maksudnya seiring jalan kita lihat maksudnya akan dibawa mana kita nggak tahu, yang penting didoain yang terbaik aja. Dan kita juga happy, kita live juga bisa para penonton Sargio juga happy gitu ya nonton kita juga sama-sama happy sih. Iya. Kok sering ceplas-ceplos di live, ya kan beberapa aku juga nonton kok, aku penggemar berat Sargio. Iya ceplosnya beberapa kali, kayak misalkan contoh Kojio benerin baju Bunda, Bunda make ketat, Kojio marah, bener dong itu di live dong. Nah gimana? Netizen mau tahu nih jawaban Koko. Kalau marah sih enggak ya, gitu. Itu kan kita kan emang partner kerja, jadi kita juga harus saling menjaga sesama ya. Gitu. Dan kita juga mau sesama yang terbaik, yang look terbaik gitu. Jadi kalau menurut saya, kayaknya terlalu terbuka gitu kan, takutnya kan kurang baik kan buat Bunda, jadi aku ingetin aja sih. Iya. Selalu mengingetin seperti itu. Iya.
Iya, nah kalau untuk didoain semoga bisa nanti ke pelaminan kan ada yang begitu kok. Koko tahu kan netizen itu saya nggak tahu jawabannya sih. gitu. Saya kurang tahu tentang itu sih. Tapi Koko kalau misalkan berjodoh, it's okay ya. Saya nggak tahu. Maksudnya kan jodoh nggak ada yang tahu. Iya, jodoh sih, Iya, kita gitu. jodoh kan kita nggak tahu ya. Seiring jalan waktu ya kita lihat aja akan kemana. Iya. Kok satu lagi ceplos-ceplos panggil sayang, tolong diklarifikasi. Oh, kalau Bunda kan emang dari dulu kan emang panggil penonton kan saya. Jadi aku tuh sering denger Bunda panggil penontonnya tuh say. Jadi tanpa alam bawah sadar saya juga ikut gitu panggil say gitu. Gitu sih. Ya kayaknya alasannya itu, aku mikir alasannya apa? Oh, mungkin seperti itu karena sering denger Bunda panggil penontonnya say. Kok di antara perempuan yang pernah dekat sama Koko, bedanya sama Bunda Sarwenda apa sih? Friendly kan apa tuh ada kalau Bunda spesifik? ya maksudnya yang tentang Bunda aja ya, saya nggak compare sama orang lain ya. Boleh. Tapi kalau terutama Bunda itu ya orangnya Bunda sangat positif. Itu satu, dia tidak pernah menanggapi hal-hal komen-komen negatif, itu sangat positif. Dan juga dia sangat pekerja keras, yang saya bisa lihat dia benar-benar pekerja keras. Jadi kayak saya lihat, oh ini wanita biarpun kadang-kadang banyak ada yang kata-kata yang kurang enak lah ya dari sosial media atau dari manapun, tapi dia selalu stay humble, dia tidak pernah respon apapun, dan dia cuma fokus dengan keluarganya dan kerjaannya. Kayaknya itu sesuatu yang sangat wow. Oke, satu lagi Kok terakhir, look gaya seorang Giorgio gimana sih Kok? Maunya tampil rapi, nude atau? Kalau saya suka style saya yang penting selalu rapi ya, lalu harus selalu presentable. Saya tidak pernah kalau keluar tuh ya selalu kelihatan rapi aja gitu. Kalau saya kan rapi kan beda-beda ya, orang mungkin rapi mungkin. Kalau saya menurut saya kalau keluar selalu harus pakai sepatu, celana panjang, seperti itu. Tapi nyamannya pakai kemeja atau t-shirt atau sweater atau apa? Wah semuanya, nggak bisa dipilih. Itu semuanya aku suka. Thank you. Thank you.